سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء المرسلين والأولياء والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa thamina asyara utawi rukune salat kang nomor 18 iku tartibul arkani iku ngruntut pira-pira rukun atau nertibaken pira-pira rukun hatta bainat tasyahhudil akhiri hingga ing dalam antarane tasyahud al-akhiri kang akhir wassalati lan maca sholawat ala nabiyyi ing atase Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud akhir wa qauluhu utawi dawe ki musannif rupane alama dzakarnahu alama netepi ngatasi apa-apa dzakarna kang wis nutur sapa seingsun hu ing emah iku yustasna iku den kecualiaken atau kang den yustasna iku den kecualikan atau den kejabaaken minhu saking kaulihi mang apa wujubu muqaranatin niyati apa wajibe barengaken niat barengakene litakbiratil ihrami maring takbiratul ihram wa muqaranatil julusi lan wajibe muqaranah lungguh atau barengaken lungguh al-akhiri kang akhir litasyahudi maring tasyahud wassalati lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atasi Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun sholat yang nomor 18 adalah tartibul arkan. Melakukan rukun-rukun itu dengan tertib seperti yang telah disebutkan oleh musannif mulai dari niat dan seterusnya. Hatta baina tasyahudil akhir hingga di antara tasyahud akhir dan membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir itu sendiri.
Qauluhu tartibul arkan. Wa fi ba'din nusakhi tartibuha bid-dhamir. Badalal arkan. Wa fi ba'din nusakhi lan iku tetep ing setengah nusakh tartibuha utawi takbir atau ibarat tartibuha bidhamiri kalawan nganggo dhamir. Kalau di sini menggunakan tartibul arkan. Tapi dalam sebagian nusakh menggunakan tartibuha pakai dhamir. Badalal arkan sebagai ganti. Badalal arkan halidati gantine al arkan. Sekarang falaulam yurattib mongko lamono ora ngeruntut sapa si wong bainal arkani ing dalem antarane pira-pira rukun bi an qaddama kalawan yen to dinginaken sapa si wong ruknan ing siji rukun minha saking al arkan ala mahallihi ing atase ala mahallihi ing atase panggonane rukun ya apa batalat mongko batal apa salatuhu salate wong in qaddama fi'liyan ala fi'liyin au qauliyin amidan aliman in qaddama lamun dinginaken sapa si wong musolli iku maksude wong iku mung musolli fi'lian ingkang rukun bangsa pekerjaan bangsa fi'li bangsa pekerjaan ala qauliyin ing atase rukun kang bangsa fi'li kang weneh kang bangsa penggawean kang weneh au qauliyin utawa kang bangsa pengucap utawa rukun kang bangsa pengucap tingkain dinginaken fi'liyan ala fi'liyin mang amidan hale sengaja aliman tur kang ngerti utawa kang weruh contoh ya apa kaan sajada kaya yen to sujud sapa si wong qabla ruku'ihi ing dalem sadurunge ruku'i wong lan mane wakaan raka'a lan kaya yen to ruku' sapa si wong qabla qiraatil Fatihati ing dalem sadurunge maca Fatihah iki batal. Jadi rukun salat yang nomor 18 adalah harus tertib. Harus runtut apa yang telah disebutkan ke musannif tadi mulai dari awal apa yang pertama setelah niat takbir. Tentu takbir dan niat itu harus muqaranah. Kemudian setelah itu baca Fatihah. Kemudian apa? Ruku, baru sahabat dari ruku itidal baru sujud. La umpama tidak melakukan tartib atau sholatnya dalam melakukan rukun itu tidak ikut urutan-urutan yang telah ditetapkan itu, bagaimana? Maka batolat, sholatnya batal. Falam yurattib bainal arkan bi an qaddama ruknan minha ala mahallihi batolat, sholatnya batal. Batolat sholatuhu. Itu in qaddama fi'liyan ala fi'liyin. Jika mendahulukan rukun fi'li yang satu
atas rukun fi'li yang lainnya. Dicontohkan ka'an sajada qabla ruku'ihi. Dia sujud sebelum ruku. Ini tidak boleh. Bisa membatalkan sholatnya. Au qauliyin, atau mendahulukan rukun qauli. Contoh. Ka'an roka'a qabla qiraatil Fatihah. Seperti ruku sebelum baca Fatihah. Begitu takbir Allahu Akbar, langsung ruku, belum baca Fatihah. Batal sholatnya. Hal tersebut jika dikerjakannya dengan amidan, memang ada unsur kesengajaan, aliman, dan tahu bahwa yang seperti itu adalah hal yang fatal, yang dapat membatalkan sholat, maka sholatnya batal kalau demikian. Sekarang fa'ilam yakun mongko lamun ora ana sapa wong iku amidan iku sengaja, aliman tur iku kang ngerti, lam tabtul mongko ora batal apa salatuhu apa salate wong, lakin tetapi ni tajibu wajib apa i'adatuhu apa i'adatuhu baleni rukun fi mahallihi ing dalem panggonane rukun, ilam ya belum lamun turung tumeka sapa si wong mislahu ing sepadani rukun, wa illa lan lamun ora koma mongko jumenenga sapa si wong, wa illa mongko lamun ora koma mongko jumeneng apa misluhu mang makomahu ing dalem panggonane rukun, wa ilalan lamun ora lam ya belum mang berarti ya belum ya apa koma mongko jumeneng apa si mithlu makomahu ing dalam panggonane rukun. Wa tadarakalan nyusuli sapa sih wong albaki ing sekareni min sholati saking sholati wong, kalau sekarang di dalam tidak meruntut atau mengikuti ketertiban yang telah ditetapkan dalam urutan-urutan itu atas dasar tidak disengaja atau memang ketidaktahuannya, maka bagaimana? Lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Lakin tajibu i'adatuhu, tapi wajib diulangilah lagi. Rukunnya itu harus diulangi lagi. Fi mahallihi, pada tempat rukun itu sendiri. Contoh, orang ini orang ini sujud sebelum ruku, ya kan? Begitu baca Fatihah waladhdallin, setelah baca surat kok langsung sujud. Berarti ini tidak tertib. Mendahulukan sujud padahal harus ruku dulu. Gimana? Tapi ini karena tidak tahu dan juga karena lupa lah. Maka bagaimana? Wajabat i'adatuhu. Maka kembali lagi ke ruku itu. Sekalipun sujud langsung kembali ke ruku. Itulah caranya. Hal tersebut illam yablughu mithlahu. Apabila lupanya atau ketidaktahuan orang itu tidak sampai pada yang sama dari apa yang telah ditinggalkan itu. Kalau tadi apa yang ditinggalkan atau yang didahului oleh sujud itu apa? Ruku. Nah, kecuali sepanjang ingatnya atau baru tahunya dia sebelum nyampe ke ruku itu. Ruku yang kedua maksudnya, paham? Lahwa illa jika sampai terjadi orang ini lupa dari Fatihah langsung sujud, berarti yang ditinggalkan apa?
yang ruku dan i'tidal. Lah, ternyata ingatnya yang orang itu ketika sudah sampai pada ruku yang rakaat kedua. Katakan orang agak sama dengan cara hukumnya orang lupa. Maka bagaimana? Qoma maqamahu. Maka ruku yang pertama, ruku yang kedua ini menduduki ruku yang pertama yang telah ditinggalkan itu. Lah untuk itu wa tadarakal baqi min sholatihi. Otomatis yang lain itu harus disusuli dari apa yang telah ditinggalkan. Apa yang telah dikerjakan. Jadi setelah itu ruku baru apa? Sujud lagi. Dan ini dianggap hangus sudah. Faham ya? Faham. Faham. Ini contohnya. Umpama orang tidak ruku langsung sujud. Paham? Ini kalau melakukan demikian, hukumnya kalau orang ini disengaja dan tahu bahwa itu tidak benar serta membatalkan sholat, maka sholatnya bisa batal. Sekarang, kalau orang ini tidak disengaja dan mungkin dia tidak tahu bahwa itu hal yang melanggar, karena mungkin baru saja dia belajar dan masuk agama Islam umpamanya, sehingga ada kelupaan pada ruku yang pertama dia langsung sujud. Padahal harusnya ruku. Dia tidak ruku, tidak i'tidal tentunya. Terus langsung sujud. Ini karena lupa dan karena tidak tahu. Maka ini tidak batal sholatnya. Paham? Terus gimana caranya? Wajabat i'adatuhu. Harus kembali. Kalau memang dia ingat waktu sujud, harus cepat kembali ke rukunya. Paham? Ini paham dulu. Boleh kembali ke ruku itu kalau memang illam yablu mithlahu. Kalau belum sampai pekerjaan rukun yang berikutnya ini sama dengan sampai pada rukun yang sama yang ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Ruku. Jika memang belum sampai pada ruku rakaat kedua. Lah kalau nantinya orang ini lupa sampai dari sujud kemudian duduk di antara dua sujud lagi kemudian bangun baca Fatihah. Setelah dia ruku ingat, aduh iya saya kayaknya tidak ruku tadi. Maka ruku di rakaat yang kedua inilah qoma maqamahu menjadi ruku yang menempati pada ruku yang tadi telah ditinggalkannya. Yang tidak dilakukan itu. Faham? Nah, setelah itu maka yang telah sisa-sisa tadi itu adalah harus disusuli dari apa yang telah dia tinggalkan ketika melakukan ruku itu. Artinya apa? Rakaat yang kedua ini jadi rakaat yang pertama akhirnya, gitulah. Paham? Berarti kalau sudah orang ini ingatnya atau tahu bahwa itu tidak dilakukan ruku yang pertama, kemudian ingat dan tahunya setelah di ruku rakaat kedua, berarti rakaat yang pertama itu sudah tidak dianggap. Maka rakaat yang kedua ini jadi rakaat yang pertama. Tidak dihitung. Paham ya? Paham. Itulah maksudnya. Wa in qaddama lan lamono dinginaken sapa si wong kaulian ing rukun kang bangsa pengucap ghairas salami kang sakliyane uluk salam dinginaken ala fi'liyin ing atase kang bangsa penggawe ala fi'liyin ngarekaken ing atase rukun kang bangsa penggawe au kauliyin utawa bangsa pengucap. Contohe kaan qaddama kaya yen to dinginaken sapa si wong at-tasyahhuda ing tasyahud ala sujudi ngarekaken ing atase sujud
Wa ka'an qaddamalan kaya yen to dinginaken sapa si wong as-sholata ing maca sholawat ala nabi ngatasi Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala tasyahudi ngarekaken tasyahud falatabtul mongko falatabtulu mongko ora batal apa salati wong bidzalika kalan mengkono takdimu kauliyin ghairis salam mang ala fi'liyin. Wa ing kana sanajana ana sapa wong iku amidan sengaja aliman tur kang weruh lakin tetapeni la yuqtaddu ora den wilang apa bil muqaddam apa kang den dinginaken mang fayu'idu mongko baleni sapa si wong hu ing muqaddam fi mahalihi ing dalem panggonane muqaddam wala yasjudulan ora kena sujud sapa si wong lisahwi krana lali fi taqdimi sholati ing dalem dinginaken maca sholawat ala nabi ngatas Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tasyahud ngarekaken tasyahud. Saiki wa in qaddama lamono dinginaken sapa se wong kaulian ing rukun kang bangsa pengucap wa huwa kang utawi kaulien iku assalamu atau huwa iku utawi kauli iku assalamu uluk salam ala mahallihi ing atase panggonane assalam amdan kelawan sengaja batalat mongko batal apa salatuhu salati wong. Lah sekarang kalau orang mendahulukan bacaan dari rukun-rukun salat, ringkasnya mendahulukan rukun qauli selain salam tentunya, mendahulukan ala fi'lin, mendahului rukun fi'li. Contohnya, dia membaca tasyahud sebelum sujud. Benarnya kan harus sujud. Kok baca tasyahud dulu? Atau kauli mendahului kauli yang lain. Contohnya, kan qaddama as-sholata 'alan nabi. Mendahulukan baca sholawat daripada tasyahud. Kan orang sholat itu biasanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kok sebelum sholawat kok baca sholawat dulu? Belum at-tahiyat langsung baca sholawat. Gimana? Atau sebelum baca asyhadu an la ilaha illallah kok baca sholawat dulu? Gimana kalau seperti ini? Dan juga tadi dia tasyahud dulu sebelum sujud, gimana? Fala tabtulu, maka tidak batal sholatnya. Bidzalika, dengan kondisi yang seperti tadi. Wa in kana amidan aliman, walaupun sengaja dan juga tahu resikonya. Cuma lakin la yuqtaddu, tapi bil muqaddam, apa yang telah didahulukan itu sudah tidak dianggap. Fayu'iduhu, maka harus mengulanginya fi mahallihi, pada tempat yang didahului itu. Wala yasjudu lisahwi, dan tidak usah sujud sahwi di dalam mendahulukan sholawat atas tasyahud itu. Jadi
Umpama orang belum sujud kok baca tasyahud. Paham ya? Kan orang setelah ruku, i'tidal baru apa enggak? Sujud, ya kan? Setelah sujud itu, sujud pertama kan ada julus baina sajdatain. Apakah itu mungkin karena menghayal sehingga dianggap itu sudah harus baca tasyahud. Ternyata kan belum. Waktu itu harusnya Rabbighfirli warhamni wajibun dibaca begitu. Kok baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Padahal belum sujud kedua. Bagaimana sholatnya kalau demikian? La tabtulu sholatu. Sholatnya tidak batal. Asalkan kaulinya yang mendahulukan. Yang didahulukan itu bukan kauli. Yang kauli yang didahulukan itu bukan salam. Kalau salam beres sudah. Batal sudah. Wong sudah salam. Ya sudah keluar. Ya kan? Maka sholatnya tidak batal. Bahkan sekalipun dia disengaja. Tetapi apa yang telah mendahului itu, ya kan, paham? Itu sudah tidak dianggap lagi dan harus mengulangi nanti kepada apa? Tasyahud, mengulangi sujud yang telah didahului itu. Paham? Ya maka apa? Ya harus sujud setelah itu. Dan bacaan tasyahud yang tadi telah dibaca itu enggak dianggap sudah. Paham? Bisa paham enggak? Paham. Coba praktekkan begini. Begitu orang ini sujud pertama masih sadar. Setelah bangun dari sujud berarti ada julus bainas sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Ini kok langsung tasyahud. Yang benar bagaimana? Baca Rabbighfirli baru sujud lagi, setelah sujud lagi duduk lagi baru tasyahud. Lah ini enggak di julus bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud ini kok baca tasyahud. Paham? Maka bagaimana ini? Batal enggak? Tidak. Tetapi apa yang telah dilakukan tadi baca tasyahud di situ sudah tidak dianggap. Bagaimana ya? Langsung aja itu sujud yang kedua, ya kan? Paham? Nah, dan otomatis nanti di waktu setelah sujud kedua baca tasyahud lagi. Tidak mencukupkan apa yang tadi telah baca itu maksudnya. Tadi itu tidak dianggap. Harus mengulangi apa yang telah mendahului dari sujud itu. Ya tasyahud itu bukan berarti kemudian tasyahud yang terbaca telah dilakukan tadi itu dianggap lagi. Enggak, itu tidak dianggap. Harus dibaca lagi, baru setelah itu baca sholawat dan kemudian salam. Paham? Itu mendahulukan kauli daripada fi'li. Ada yang mendahulukan kauli dari kauli yang lain. Contoh. Ka'an qaddama sholata 'alan nabi 'ala tasyahud. Ya kan? Membaca sholawat Nabi sebelum baca tasyahud. Maka bagaimana? Tidak batal sholatnya. Tetapi harus diulangi. Ya baca dari awal lagi maksudnya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah assalamualaikum dan seterusnya. Baru sampai pada waktunya sholawat. Itulah, paham ya? Paham. Wala yasjudu lisyahwi fi taqdimi sholati ala tasyahud. Dan tidak usah sujud sahwi karena kelupaan seperti ini tidak usah sujud sahwi. Sekarang wa in qaddama qauliyan wa huwa salam.
Kalau yang didahulukan dari rukun qauli itu adalah berbentuk salam, ya kan? Mendahului rukun qauli ini dari semestinya. Semestinya belum salam kok salam. Kalau amdan, ya kan? Kalau disengaja maka batolat sholatuhu, sholatnya batal. Kecuali tidak disengaja. Bisa dipaham ya? Jadi rukun sholat yang nomor 18 adalah harus tertib. Harus berurutan. Harus dijaga urutan rukun-rukun sholat yang telah disebutkan oleh Kiai Musannif. Kalau ternyata disengaja, maka sholatnya bisa batal. Seperti tadi yang telah dijelaskan. Itu saja, mudah-mudahan manfaat barokah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana filinina. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana واغفر مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا واصلح جسادنا ونور قلوبنا وارفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة. الرحمن الرحيم استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد